Infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan baru saja diresmikan. Dengan pengembangan kilang minyak ini, Indonesia diklaim bakal menguatkan komitmen swasembada energi, khususnya akan mengurangi ketergantungan impor. Lantas bagaimana sebenarnya RDMP Balikpapan ini bisa menjawab kebutuhan energi nasional kita? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual anggota Dewan Energi Nasional Muhammad Khalid Syirazi. Selamat pagi jelang siang Pak Khalid. Selamat pagi, jelang siang, Mas Baik, Rudi. Pak Khalid, mungkin di awal sebelum kita langsung ke pertanyaan utamanya, bisa dijelaskan sedikit Pak, sebenarnya RDMP itu apa dan karena banyak publik hanya menangkap RDMP sebagai proyek kilang saja gitu. Sebenarnya apa inti dari RDMP ini sebenarnya Pak? Jadi ada dua jenis proyek kilang, Mas. Yang pertama itu GRR, itu Grassroots Refinery. Itu pembangunan kilang baru. Mhm. Jadi yang belum ada, kemudian ditambah dengan pembangunan kilang baru dalam rangka meningkatkan kapasitas. Jadi yang Ya. dari tidak ada kemudian diadakan, itu Mhm. namanya GRR. Oke, Yang ini di kedua itu Tuban nanti sudah ya Pak ya? ada. Ya, yang Ya. di Tuban nanti itu. Mhm. Yang kedua itu yang sudah ada, tapi kemudian ditingkatkan kompleksitas dan volumenya. Itu Oke. namanya RDMP, Refinery Development Master Plan itu. Mhm. Jadi ada beberapa proyek RDMP dan yang sekarang ini yang sudah kemarin diresmikan oleh Bapak Mhm. Presiden adalah modernisasi kilang di Balikpapan. Baik. Itu meningkatkan volume dari 260.000 barel per day menjadi 360.000 barel per day. Mhm. Jadi kapasitas kilang nasional akan naik sekitar 100.000 barel per day. Mhm. Yang kedua dari sisi kompleksitas. Jadi kilang ini nanti indeks NCI-nya itu akan naik itu karena residu yang tidak bernilai ekonomi itu dengan fasilitas RFCC yang Mhm. dimiliki oleh kilang Balikpapan ini akan bisa mengolah produk-produk yang bernilai tinggi. Jadi Oke. meningkatkan kompleksitas kilang termasuk Mhm. nanti memproduksi BBM standar Euro 4, Euro Mhm. 5. Mhm. Itu dimungkinkan oleh pembangunan RDMP ini. Baik, yang sebelumnya itu kita diimporkan gitu Pak ya, untuk membuat standar-standar khusus BBM ini gitu Pak? Jadi sebagian Mhm. dari produk kilang kita kan memang impor ya, Mhm. tapi dengan adanya fasilitas ini kita akan bisa menambah kapasitas kilang untuk memproduksi BBM dengan standar Euro 4 dan Euro 5. Baik, RDMP Balikpapan disebut sebagai mungkin salah satu tulang punggung program energi nasional Pak. Sebenarnya seberapa krusial proyek ini bagi ketahanan energi nasional dan bukan hanya di Kalimantan tapi secara Indonesia keseluruhan, Pak Khalid? Ya, so far kita selama ini kan mengimpor baik crude ya, Mhm. produk minyak mentah maupun produk kilang. Ya. Jadi total impor minyak mentah kita itu ya masih lumayan tinggi ya, sekitar 170.000 barel per day. Mhm. Kalau produk kilangnya lebih tinggi lagi, Mhm. itu sekitar 300.000 barel per day. Mhm. Itu ya total, itu sekitar lebih lebih tinggi lagi. Kalau data 2024 itu 740.000 barel per day. Oke. Jadi total produk dan produk kilang dan crude itu sekitar 1 juta barel per day. Mhm. Kalau dengan adanya penambahan kilang kapasitas kilang RDMP ini, Mhm. berarti paling tidak kita akan mengurangi nilai impor crude ya, Ya. nilai impor crude sebesar nilai impor produk kilang sebesar 100.000 barel per day. Oke. Kalau crude-nya kan tetap nanti akan dipasok dari impor Ya. karena memang di lifting kita naiknya sudah ada kenaikan cuma belum bisa mencukupi kebutuhan domestik. Mhm. Mhm. Eee, dengan RDMP ini, kilang bisa mengolah crude yang lebih berat dan beragam, bahkan ada standarnya di sana gitu. Dan, dalam praktiknya apakah, dampak paling krusial terhadap pasokan BBM dan efisiensi operasional Pertamina sendiri, Pak Khalid? Ya otomatis nanti Mhm. dengan adanya fasilitas ini ya, fasilitas Mhm. RDMP ini, kita akan mendapatkan ya jaminan security of supply BBM yang lebih baik Mhm. gitu. Ini berarti meningkatkan ketahanan energi Mhm. karena ada, nilai tertentu dari impor yang berkurang. Kalau Iya. kita impor itu kan berarti tergantung Mhm. konfigurasi internasional yang kadang di luar kontrol kita. Mhm. Misalnya ada perang segala macam, nah Iya. itu berarti kan pasokan BBM bisa terganggu. Nanti Iya. misalnya ada krisis di Selat Malaka itu pasokan Mhm. BBM bisa terganggu. Tapi Mhm. dengan adanya penambahan kapasitas kilang, kita berarti punya jaminan security of supply BBM yang lebih baik ya, minimal itu 100.000 barel per day.
Nah, kalau dari sisi supply ini yang mestinya memang harus dipastikan, Ya. karena tidak mungkin kita bisa menjamin pasokan BBM kalau dari Itu lagi. crude-nya itu juga ada kendala. Makanya ini Baik. pemerintah dengan adanya misalnya perjanjian Trump ya, tarif dengan Trump itu kan antara lain komitmen pembelian produk energi. Itu dalam bentuk crude maupun produk kilang. Nah, Hmm. crude-nya itu saya kira memang harus dinegosiasikan tarifnya sehingga kilang itu bisa tetap ekonomis. Oke. Ada margin dari kilang yang bisa diperoleh oleh KPI kalau sekarang ini masih Mhm. KPI ya, Kilang Pertamina Internasional, Mhm. yang itu terkait dengan feedstock ya, Ya. feedstock jaminan feedstock, kemudian harga feedstock. Mhm. Kalau semua feedstock itu nanti misalnya dengan harga market, saya kira marginnya itu sangat marginal. Yang ini Oke. mesti Tipis. ditolong oleh pemerintah dengan cara penyediaan feedstock secara G2G, government to government, Mhm. misalnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika. Yang Baik. kedua dari sisi insentif saya kira juga KPI harus dibantu dari sisi apa namanya bahan pendukung. Oke. Misalnya untuk menggerakkan fasilitas hydrocracking itu kan Mhm. perlu gas. Gasnya itu perlu juga dibantu dengan harga yang lebih ya lebih bersaing ya, bukan Apakah harga sekarang sudah ada premium. koordinasi tersebut, Pak Khalid? Saya kira ini Ya. akan mengarah ke sana. Mhm. Nanti HGBT kan selama ini tidak menjangkau harga untuk kilang. Saya kira nanti akan Mhm. didorong termasuk HGBT itu untuk menggendong ya biaya produksi dari kilang itu sehingga tetap ekonomis ya, Ya. bisa IRR-nya bisa lebih baik itu. Baik, Pak Khalid, ini kan modernisasi kilang sering dikaitkan dengan biaya yang besar, Pak, gitu ya. Dan apakah RDMP ini mempengaruhi harga BBM tertentu atau justru Pak memberi ruang stabilitas harga gitu? Kalau tadi disampaikan kan masih ada negosiasi-negosiasi harga ke depannya, ada koordinasi dengan banyak lagi terus gas di dalamnya gitu. Gimana nanti kira-kira ke depannya, Pak? Ya, memang kalau secara bisnis, Mas, bisnis Mhm. kilang itu tidak menjanjikan. Nah, Itu jadi pendekatannya tidak murni hanya keekonomian, tapi oke. soal kedaulatan negara, Mhm. soal national security, energy security. Iya. Jadi dengan paradigma yang gabungan tadi, tidak murni keekonomian, tapi juga Mhm. ada aspek kalkulasi ekonomi yang harus diperhitungkan, Mhm. sehingga secara bisnis itu tetap menarik. Itu Oke. ya itu, Mas, tetap harus ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya intervensi Hmm. dalam bentuk misalnya tadi harga gas ya, Iya. kemudian dalam bentuk insentif pajak dan seterusnya. Mhm. Tanpa itu saya kira beban itu akan ditanggung sendirian oleh Pertamina dan Iya. itu saya kira kurang fair. Karena Oke. Pertamina menjadi alat negara untuk memastikan security of supply. Mhm. Ya, tanpa Pertamina kan kita kesulitan ya untuk menjamin misalnya BBM satu harga ya, Mhm. yang bisa memasok dan menyediakan ya SPBU sampai ke pelosok-pelosok Iya. itu ya Pertamina. Saya kira Iya. pemerintah juga harus intervensi dari sisi harga bahan baku pendukung. Apakah sejauh ini dari RDP Balikpapan sudah ada pihak eksternal Pak yang tertarik untuk join dengan Pertamina dan pemerintah Indonesia untuk memudahkan dan apa namanya merendahkan kos itu semua gitu? Saya kira ini memang kalau dari sisi bisnis kan kemarin itu kan hanya di EPC saja ya Iya. yang Mhm. melibatkan swasta. Tapi kalau dari sisi pengelolaan sejauh ini hanya oleh KPI sendiri karena Oke. memang kilang ini bisnisnya juga kurang diminati oleh investor swasta. Iya. Sekarang ini hampir semua kilang yang ada, Mhm. hampir semua ya, tidak semuanya itu dikelola oleh Pertamina. Jadi Iya. Pertamina ini ya memang backbone ya untuk Mhm. menopang energy security. Iya. Kalau misalnya nanti ada pihak swasta yang misalnya bekerja sama partnership Mhm. ya dalam misalnya untuk menjamin feedstock, saya kira Mhm. itu terbuka Iya. dan harus dijajaki secara lebih intens dan rasional itu. Baik. Pak Khalid, jika RDMP ini berjalan sesuai rencana, Pak, seberapa realistis Indonesia bisa menekan impor BBM ke depan? Karena tadi kan dikatakan target 2026 tidak akan impor solar lagi dan kapan publik bisa merasakan dampak nyatanya nih, Pak Khalid? Ya memang ada peningkatan, itu harus Mhm. kita apresiasi, Mhm. tapi memang ini kan harapan ya, setiap peningkatan itu harapan, ada prestasi, ada peningkatan kinerja, itu berarti Mhm. ada harapan. Mhm. Meskipun kalau kita hitung ya, swasembada energi ini Mhm. masih agak perlu effort yang lebih keras. Karena apa? Kita konsumsi itu 1,6 juta barel per day, Iya. kapasitas kilang kita itu 1,1 juta barel per day. Mhm. Jadi andai kata misalnya, ya andai Mhm. kata misalnya
ada tambahan kapasitas kilang baru misalnya 300.000, kita Iya. masih harus impor dalam produk kilang. Hmm. Andai kata misalnya di sisi hilir Iya. kapasitas kilang kita itu sudah meet ya, sudah sesuai dengan kebutuhan Mhm. domestik, itu Mhm. tetapi di hulunya kita masih produksinya di angka sekitar 600.000 barel per day, Oke. berarti kan ada kebutuhan Iya. ya lifting Iya. yang itu tidak bisa dipenuhi dalam negeri, sehingga kita harus Oke. impor crude. Makanya kalau misalnya swasembada energi itu harus di hulu dan hilir. Iya. Ya, Iya. hulunya kita naikkan lifting, yang Oke. sekarang ini baru sekitar 600.000, targetnya itu 1 juta, Oke. berarti masih ada backlog sekitar 600.000. Baik. Di sisi hilir, itu kapasitas kilang kita harus Mhm. naik, paling nggak kita harus punya 2 kilang lagi, Mas. Ya, Oke. 300-an ribu kali 2, Mhm. itu baru kita bisa mencapai swasembada energi. Ba Dan kita punya harapan dengan komitmen Astacita Pak Prabowo, Mhm. dalam waktu misalnya 10 tahun ya, paling 10 tahun ya, kita Mhm. sudah punya 2 kilang yang bisa on stream untuk memasuk kebutuhan konsumsi domestik gitu. Ya. Jadi masih effort, dan ini saya kira capaian yang harus diapresiasi. Baik. Masih ada GRR di Tuban menjadi salah satu proyek strategis nasional juga yang untuk menampung produk minyak kita, dan harapan besar RDMP Balikpapan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan sama-sama. Terima kasih Pak Khalid sudah berbagi dengan Ya, Indonesia Bisnis pagi menjelang siang hari ini. kembali Tetap kasih semangat Mas Pak, Roli. ada harapan besar di sana. Mudah-mudahan sesuai dengan target tahun 2026 tidak akan impor solar lagi Pak Khalid. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sama-sama Mas.